dan setelah kita melakukan observasi ke bawah, pemalsuan itu terjadi secara masif dan terstruktur. Dan lebih ngerinya ini tidak hanya di wilayah Kawengkon Ngayogyakarta saja. Oh gitu ya? Tapi sampai ke wilayah-wilayah di luar Ngayogyakarta. Di antaranya? Nah, ini menurut catatan kami itu ada 28 makam yang sudah berubah. 28 makam yang sudah dirubah identitasnya. Identitas sampai ke nasabnya, sampai ke atasnya gitu. Nah, kalau di Yogyakarta identifikasi kami dan rekan-rekan dari perjuangan perusahaan sejarah khususnya adalah peninggalan dari Mataram Islam itu di Yogyakarta. Saya contohkan, ini ada Tumenggung Sumo Diningrat, itu di Hasan bin Tohakan, ya kan, di Pasaran Jajaran itu. Kemudian 2 Tumenggung Wiryo Minoto Syekh Abdurrahman Ali itu ada di Jajaran, itu juga sudah berubah. Kemudian ada Ki Jero Mertani di Nician, dan masih banyak lagi. Husain bin Yahya Ngawen, Mbah Nur Iman Melangi di Makam Melangi Sleman. Ngawen tadi sudah pernah kami bahas ya, jadi itu disebut Husain bin Toha bin Yahya. Iya, benar. Nah, terkait dengan Melangi, ini juga sempat ramai. Barangkali panjenengan sempat turun ke Melangi dan bisa dijelaskan. Nah, sama. Yang perlu diketahui adalah Mbah Nur Iman Melangi itu adalah kakak dari Hamengkubuwono pertama, kemudian kakak dari Pakubuwono kedua, dan kakak dari Raden Mas Said Mangkunegaran. Artinya beliau adalah anak Amangkurat Jawi yang pertama. Jadi putra dari Sultan Amangkurat Jawi yang memiliki sejumlah putra. Yang putra pertamanya adalah Mbah Nur Iman Melangi. Ya. Terus akhirnya terjadi pembelokan sejarah. Ya, kami dengan kemarin beberapa waktu yang lalu kami dengan pihak para ahli waris dari Mbah Nur Iman Melangi berkoordinasi dengan pihak takmir pengelola Masjid Nur Iman Melangi. Kita sudah ke sana dan memang kami menemukan fakta ada sebuah proses perubahan silsilah. Nah, dalam waktu dekat ini insya Allah yang juru kunci itu yang sudah melakukan perubahan sejarah ini, yang kebetulan masih termasuk dari golongan habaib, akan dipanggil ke Keraton Yogyakarta untuk dimintai pertanggungjawaban atas perubahan status Mbah Nur Iman Melangi. Intinya bahwa Mbah Nur Iman Melangi kemudian nasab ke atasnya disambungkan ke Ubaidillah dan seterusnya itu. Iya. Jadi putra dari Amangkurat Jawi, para pemirsa gampangannya, yang merupakan kakak dari Hamengkubuwono Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu dialwikan. Mungkin lebih rinci nanti datanya saya akan lampiri di kolom deskripsi. Tapi pada kesempatan kali ini lebih kepada bagaimana sikap dan tindakan dari Raden Ridwan dan para pecinta dan pelurusan sejarah di Jogja khususnya ya. Sikap kami dalam hal ini tegas. Sudah ada kesepakatan dengan pihak takmir Masjid Melangi yang berwenang untuk pengelolaan masjid dan pesarian, juga dikuatkan oleh dari jajaran dari pihak pengelolaan Keraton Ngayogyakarta yang kemarin diwakili oleh beberapa orang dari pejabat keraton itu untuk meluruskan sejarah. Dan insya Allah ini sudah ada kesepakatan antara pihak takmir dan pihak Kawengkon Ngayogyakarta Ngajiningrat dalam hal ini, yaitu diwakili oleh Gus Taki dalam hari ini kemarin yang kebetulan masih duriahnya Mbah Nur Iman Melangi. Dalam waktu dekat ini akan memanggil oknum yang sudah melakukan perubahan. Dari oknum ini oknum orang kita apa dari golongan artinya? Dari habaib yang kebetulan yang tadi dikatakan sebagai juru kuncinya habaib yang kebetulan juga sebagai salah satu juru kunci di sana. Dan dia juga punya surat kekancingan ketugasan dari keraton. Oh, memang artinya secara resmi beliau adalah, walaupun dia Habib, dia juga memiliki surat kekancingan sebagai petugas lah kasarnya. Ya, sebagai petugas. Apa namanya itu kalau rektor itu ya. Ya. Artinya dia memang memiliki surat tugas yang resmi dari Keraton Ngayogyakarta sebagai juru kunci, gampangnya seperti itu. Nah. Tapi beliau sendiri diduga atau terindikasi
turut serta dalam perombakan atau pembelokan sejarah itu. Ya, bahkan Ini indikasi ya, tidak memastikan karena masih akan dipanggil gitu ya. akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban pekatan. Baik, kecuali Mbah Nur Iman, mungkin ada yang lain yang bisa disampaikan kepada para pemirsa kita sebagai informasi dan Ridwan. Oke. Artinya dari data yang kami memiliki ini ada 28 data, mungkin bisa berkembang lebih banyak lagi. Karena kami tetap akan berjuang untuk menggali terus sejarah. Dan tentunya ini tidak terlepas dari kerjasama kita dengan pihak beberapa pengageng keraton, baik Kasultanan Yogyakarta, Kasultanan Solo. Kita tetap bergerak terus. Secara prinsip akan saya sampaikan, banggalah terhadap nasab kalian sendiri. Jangan mengambil dari para leluhur Nusantara dijadikan menjadi bagian dari keluarga Anda. Banggalah dengan marga Anda sendiri. Kami biar merawat kenusantaraan kami.